warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Tia Nirmala dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Mikroteknik Hewan, Ibu Syukriyah. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang fiksasi dari mata kuliah Mikroteknik Hewan. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari proses fiksasi. Proses fiksasi pada pemeriksaan histopatologik. Proses fiksasi adalah tahap pertama dalam pembuatan sediaan histopatologik. Banyak faktor yang mempengaruhi proses fiksasi sehingga dapat menghasilkan sediaan histopatologik yang baik. Fiksasi adalah langkah dasar di balik studi patologi dan sangat penting untuk mencegah autolisis dan degradasi jaringan serta komponen jaringan sehingga mereka dapat diamati baik secara anatomis dan mikroskopis. Sekitar awal 400 tahun sebelum Masehi, Hippocrates telah mendiskusikan efek biologik merkuri dan alkohol sebagai cairan fiksatif. Meskipun keingintahuan tentang struktur histologik di kemudian sejak penemuan mikroskop cahaya, proses fiksasi biasanya merupakan tahap pertama dalam pembuatan sediaan histopatologi. Fiksasi adalah berbagai perlakuan yang dapat melindungi struktur sel dan komposisi biokimianya. Fiksasi adalah tahap awal dalam pengolahan jaringan yang merupakan proses yang krusial agar dapat membuat slide sediaan histopatologi yang layak untuk dibaca. Fiksasi merupakan salah satu bagian dari beberapa tahapan dalam pembuatan sediaan histologi. Maksud dari dilakukannya fiksasi adalah untuk membuat struktur unsur-unsur jaringan menjadi stabil, tidak mengalami perubahan atau postmortem pasca kematian. Apabila individu mati, maka ada dua hal yang bisa merusak struktur jaringan, yaitu pengaruh enzim proteolitik dan pengaruh bakteri pembusuk. Dengan fiksasi, jaringan lebih tertahap perlakuan dan dapat menaikkan indeks bias jaringan. Jenis bahan fiksasi yang digunakan biasanya tergantung pada jenis pewarnaan yang akan dipakai nantinya. Ada dua macam jenis bahan fiksatif. Yang pertama itu sederhana, terdiri dari satu macam zat seperti formalin, etanol, asam cuka, bekromat, dan sublimat. Yang kedua campuran, mengandung lebih dari satu macam zat, misalnya larutan Boyne, Zenker, Heli, larutan Carnoy. Pemeriksaan histopatologik merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan untuk setiap jaringan yang dikirim ke laboratorium patologi anatomik. Pengolahan jaringan yang baik akan memberikan kualitas hasil sediaan yang memuaskan untuk dinilai oleh patolog. Kualitas sediaan hasil pengolahan jaringan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama dari tahap-tahap pengolahan jaringan itu sendiri. Selanjutnya ada isi dari fiksasi. Proses pengolahan jaringan dimulai dari proses pengiriman status dan jaringan ke laboratorium patologi anatomik, pemotongan jaringan, fiksasi jaringan, proses pembuatan blok parafin, dan pewarnaan. Masalah dapat terjadi disebabkan oleh banyak hal, antara lain pemotongan yang tidak tepat, fiksasi yang tidak sempurna, potongan yang terlalu tebal, pisau yang terlalu tajam, pewarnaan yang tidak sempurna, dan lainnya. Kebutuhan pemeriksaan imunohistokimia dalam proses mendiagnosis sediaan yang dikirim ke laboratorium patologi anatomi semakin rutin dilakukan. Kualitas sediaan blok parafin yang baik sangat menentukan hasil pewarnaan imunohistokimia yang dilakukan. Tentu saja kualitas fiksasi adalah kunci untuk semua tahap selanjutnya yang penting dalam pembuatan sediaan histopatologi. Oleh karena itu, pengawetan sel dengan perubahan morfologi yang minimal dan secara kasat mata tanpa adanya kehilangan molekul sangat penting dalam pengolahan jaringan. Fiksasi diharapkan dapat melindungi spesimen biologi dari efek denaturasi, dehidrasi, dan semua proses pengolahan jaringan.
Suatu sistematik tentang fiksatif dimulai pada pertengahan abad ke-19. Fiksasi itu sendiri dapat menimbulkan artefak dalam sediaan agar tercipta efek protektif. Cairan fiksatif yang ada saat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejumlah cairan fiksatif yang ada seperti formaldehid yang dapat mengurangi reaksi pengenalan antigen ketika direkomendasikan dengan pengolahan jaringan pada blok parafin. Saat ini telah diciptakan dan dipakai berbagai larutan fiksatif lainnya dalam waktu 10 tahun terakhir. Banyak faktor yang mempengaruhi proses fiksatif sehingga menghasilkan sediaan histopatologi yang baik. Selanjutnya ada tujuan fiksasi. Fiksasi tujuan utama fiksasi ini adalah untuk menjaga sel dan komponen jaringan pada keadaan lifelike state. Selama proses fiksasi dan tahap-tahap yang menyertai terdapat perubahan substansial pada komposisi dan penampakan sel serta komponen jaringan dan keadaan ini dapat mengubah keadaan dari lifelike state yang ideal. Fiksasi yang baik akan menghasilkan kualitas sediaan yang baik untuk dinilai oleh patolog. Fiksasi ini bertujuan untuk mencegah atau menahan proses degeneratif yang dimulai segera setelah jaringan kehilangan pasokan darah. Tujuan fiksasi ini juga untuk mengetahui proses fiksasi agar menghasilkan sediaan yang baik pada pemeriksaan histopatologik. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk menjaga sel dan komponen jaringan pada keadaan lifelike state. Secara umum, terdapat dua tipe fiksasi untuk spesimen biologi yaitu fiksasi fisik dan fiksasi kimia. Mekanisme yang penting dalam fiksasi kompleks protein yaitu denaturasi dan cross-linking atau hubungan gabungan keduanya. Banyak faktor yang mempengaruhi proses fiksasi antara lain konsentrasi ion di hidrogen atau pH netral, temperatur fiksasi atau suhu kamar, kemampuan penetrasi atau penetration rate dan ketebalan pemotongan atau 3-mm, konsentrasi larutan, volume fiksasi dan durasi fiksasi. Pemilihan larutan fiksasi yang digunakan tergantung kepada jenis pewarnaan dan jenis molekul yang ingin kita lindungi. Saat ini larutan netral bufer formalin merupakan fiksatif yang paling baik dipakai untuk pemeriksaan histopatologi. Kemudian proses autolisis akan menyebabkan jaringan dicerna dengan enzim intraseluler yang dilepaskan ketika membran organel pecah. Salah satu proses yang harus dicegah adalah bakteri pengurai atau pembusuk yang disebabkan oleh mikroorganisme yang mungkin sudah ada dalam spesimen. Kehilangan dan difusi zat terlarut harus dihindari sebisa mungkin dengan cara presipitasi atau koagulasi atau dengan melakukan cross-linking dengan komponen struktural tidak larut lainnya. Jaringan harus sebagian besar terlindungi dari efek buruk pengolahan jaringan termasuk infiltrasi dengan lilin panas. Tapi yang paling penting jaringan harus mempertahankan reaktivitas untuk pewarnaan dan reagen lainnya termasuk antibodi dan probe asam nukleat. Selanjutnya teknik histopatologi adalah seni dan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh teknisi untuk membuat potongan jaringan dengan kualitas yang baik sehingga memungkinkan patologis untuk mendiagnosis ada dua tidaknya suatu kelainan. Fiksasi ini adalah faktor kunci pertama untuk memastikan kualitas sediaan histopatologi. Pemilihan cairan fiksatif dan protokol fiksasi tergantung kepada tambahan tahap pengolahan jaringan dan analisis akhir yang direncanakan. Struktur jaringan ditentukan oleh bentuk dan ukuran makromolekul di dalam sekitar sel. Makromolekul utama dalam sel adalah protein dan asam nukleat. Sel dan komponen ekstraseluler mengandung peptida, protein, lipid, dan fosfolipid atau membran, karbohidrat kompleks, dan berbagai jenis RNA, DNA, dan sebagainya. Karbohidrat bersifat hidrofilik, mereka mengikat banyak air di ruang ekstraseluler dengan ikatan hidrogen. Terdapat banyak air di dalam sel, di mana jumlahnya sekitar 60% dari berat tubuh manusia.
pada tulang dan hidroksiapatit gigi, kristal mineral yang mengandung kalsium dan ion fosfat. Mendominasi domain ekstraseluler bersama-sama dengan kolagen. Bagian yang penting dalam semua teknik histologi maupun sitologi adalah bagaimana menjaga sel dan jaringan seperti bentuknya yang biasa. Fiksatif dapat menstabilkan sel dan jaringan agar dapat melindungi dari kelakuan pada saat proses pengolahan dan teknik pewarnaan selanjutnya. Kemudian ada 4 tujuan dari fiksasi jaringan, yaitu yang pertama, menghentikan autolisis jaringan dengan inaktivisasi enzim hidrolisis dari lisosom dan dekan. Dengan demikian dapat memberikan morfologi seluler yang lebih baik untuk dianalisis serta menstabilkan struktur baik di dalam maupun di antara sel dengan membuat molekul menjadi resisten terhadap isolasi air dan cairan lainnya. Yang kedua, mengimobilisasi jaringan dan antigen seluler dengan untuk immunolabeling dari antigen. Yang ketiga, persiapan yang lebih baik dalam pemotongan sampel histopatologi dengan cara memadatkan dan mengeraskan jaringan. Kemudian yang keempat, mencegah proses pembusukan, yaitu proses penghancuran jaringan yang diakibatkan oleh aktivitas bakteri dan biasanya dengan pembentukan gas. Kemudian ada jenis fiksasi. Secara umum terdapat 2 tipe fiksasi untuk spesimen biologi, yaitu fiksasi fisik dan fiksasi kimia. Fiksasi secara fisik menggunakan temperatur yang sangat rendah atau cryofixation atau yang sangat tinggi, boiling dan microwave. Fiksasi panas jarang digunakan untuk spesimen jaringan. Biasanya digunakan untuk pemeriksaan smears atau mikroorganisme. Meskipun saat ini fiksasi microwave telah banyak digunakan pada pemeriksaan rutin di laboratorium. Berbeda dengan cryovection yang digunakan pada pewarnaan biohistokimia tapi jarang digunakan untuk diagnostik jaringan. Fiksasi kimia biasanya dilakukan dengan merendam jaringan pada larutan fiksatif atau pada sebagian kecil organ seperti paru dengan memasukkan cairan fiksatif pada sistem vaskuler. Fiksasi kimia menjalankan perannya dalam memproteksi sel dan jaringan dengan mendenaturasi protein menggunakan cara koagulasi atau fiksasi non-aditif. Cross-linking membentuk senyawa aditif atau dengan kombinasi keduanya. Fiksatif kimia adalah yang paling umum digunakan untuk sediaan yang dilihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada mekanisme fiksasi. Secara garis besar terdapat 2 mekanisme yang penting dalam fiksasi kompleks protein, yaitu denaturasi dan cross-linking atau gabungan keduanya. Yang pertama, denaturasi efek. Denaturasi paling umum disebabkan oleh dehidran seperti alkohol dan aseton. Contohnya adalah lautan Carnot dan metasham. Hal ini akan menyebabkan perubahan pada solubilitas protein di mana protein yang larut dalam air menjadi tidak larut, koagulasi protein dan penyusutan sel. Larutan fiksatif Carnot menambahkan kloroform dan acetic acid ke dalam campuran yang dapat melawan efek penyusutan sel oleh etanol dan mengakibatkan terfiksasinya jaringan melalui ikatan hidrogen. Sedangkan pada larutan metacham, di mana etanol digantikan oleh metanol yang bekerja dengan cara yang sama. Yang kedua, cross-linking. Larutan fiksatif ini secara kimiawi bereaksi dengan protein serta komponen sel dan jaringan, di mana suatu ikatan kimia larutan fiksatif diambil dan menjadi bagian dari jaringan dengan cara mengisi dan membentuk cross-link intermolekul atau intramolekul. Zat fiksatif ini adalah senyawa reaktif yang dapat mengikat berbagai komponen kimia di jaringan sehingga sering mempengaruhi komponen pada tempat ia berikatan. Hal ini mempunyai efek pada karakteristik perwarnaan berikutnya dan partikel protein sehingga mengganggu konformasi molekul dan kelarutannya.
Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses fiksatif. 1. Konsentrasi ion hidrogen pH. Fiksasi sebaiknya dilakukan dengan pH netral sekitar 6-8. Hipoxia pada jaringan dapat menurunkan pH, sehingga harus ada fungsi buffering pada cairan fiksatif untuk mencegah keasaman yang berlebihan. Keasaman dapat mempengaruhi pembentukan pigmen formalin, hem yang muncul sebagian warna hitam yang dideposit dalam jaringan. Fiksatif yang hipertonik akan menyebabkan sel menjadi menyusut, sedangkan fiksatif hipotonik akan mengakibatkan pembekakan sel. Yang kedua, temperatur fiksasi. Peningkatan suhu pada semua reaksi kimia akan meningkatkan kecepatan fiksasi dan akan meningkatkan dilusi dari agen fiksatif ke dalam jaringan. Formalin dengan suhu tinggi akan memperbaiki jaringan yang lebih cepat, dan ini sering sebagai langkah pertama pada proses jaringan otomatis. Namun, tetap dibutuhkan perhatian untuk menghindari spesimen terlalu masak. Fiksasi untuk mikroskop cahaya secara rutin dilakukan pada suhu kamar, dan ini harus dilanjutkan dengan fiksasi selanjutnya pada suhu sampai 45 derajat selama pengolahan jaringan. Yang ketiga ada kemampuan penetrasi atau penetration rate, dan ketebalan pemotongan penetrasi jaringan tergantung pada kemampuan berdifusi dan berat molekul dari setiap cairan fiksatif, di mana formalin dan alkohol mempunyai kemampuan penetrasi terbaik dan glutardehid yang terburuk. Merkuri dan yang lainnya berada di antara keduanya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini dengan pemotongan jaringan tipis atau 2-3 mm. Penetrasi pada potongan tipis akan terjadi lebih cepat daripada bagian tebal. 4. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan fiksatif harus disesuaikan sampai ke tingkat serendah mungkin, karena dapat menghemat dalam pembuatan cairan fiksatif tersebut. Formalin ini adalah yang terbaik dari di 10%, glutardehid umumnya 0,25%, 4,0 pada konsentrasi 70%. Konsentrasi terlalu tinggi dapat mempengaruhi jaringan dan menghasilkan artefak serupa dengan panas yang berlebihan. Yang kelima, volume fiksasi rasio yang tinggi antara larutan fiksasi dengan jaringan akan memastikan proses fiksasi yang baik. Rasio optimal volume larutan fiksasi dengan jaringan adalah 20-1. Dalam praktek sehari-hari masih didapatkan rasio yang lebih rendah dari ini. Dalam hal ini, yang terbaik adalah untuk menggantikan cairan fiksatif secara periodik beberapa kali selama proses fiksasi. Setelah itu yang keenam, durasi fiksasi. Fiksasi dilakukan secepatnya setelah jaringan dieksisi. Waktu fiksasi optimal tergantung pada beberapa faktor dan bervariasi tergantung dengan jenis agen fiksatif yang digunakan. Contohnya, ketebalan spesimen jaringan dan sebagian besar fitur yang disebutkan di atas dari proses fiksasi, suhu atau kapasitas, buffering, penetrasi zat fiksatif, rasio volume. Fiksasi berkepanjangan dapat menyebabkan dari hilangnya reaksitivitas antigen, penyusutan, dan pengerasan spesimen. Adapun karakteristik cairan fiksatif yang baik adalah murah dan mudah didapat, stabil, aman, mempunyai daya penetrasi yang kuat, dapat memfiksasi secara keseluruhan, menghambat dekomposisi bakteri dan autolisis, memproduksi kerutan yang minimal pada jaringan, dan bekerja cepat dalam melakukan penetrasi jaringan. Formaldehid menjadi fiksatif yang paling mendekati ciri-ciri tersebut, walaupun sampai saat ini belum ada larutan fiksatif yang sempurna. Zat fiksatif berdasarkan komposisi dan cara kerjanya. Fiksatif dibagi menjadi 1. Aldehid. Formaldehid CH2O adalah satu-satunya aldehid gas dan mengandung polimer larut yang akan mengalami depolimerisasi pada saat diencerkan. Formaldehid yang dilarutkan dalam air hingga mencapai saturasi pada 37% umumnya disebut sebagai formalin atau larutan formaldehid pekat. Untuk fiksasi, 1 bagian formalin biasanya diencerkan dengan 9 bagian air atau buffer. Ini hasilnya menghasilkan larutan formalin 10% yang mengandung sekitar 4% formaldehid.
WAO atau V, sebuah konsentrasi optimal untuk fiksasi yang ditambahkan oleh produsen untuk menghambat pembentukan polimer yang lebih tinggi. Paramolfaldehid merupakan bentuk dengan polimer yang lebih tinggi, dapat disimpan sebagai endapan putih dalam solusi formaldehid pekat. Agen fiksatif yang paling sering digunakan untuk histopatologik adalah formalin 100%. Larutan formalin tanpa buffer secara perlahan akan mengalami oksidasi menjadi asam formik sehingga akan menurunkan pH larutan. Kondisi ini menyebabkan asam formik akan bereaksi dengan hemoglobin forming acid formaldehyde hemocyanin, sebuah artefak pigmen granular berwarna coklat kehitaman yang dideposit pada jaringan yang mengandung banyak darah. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi saya yang berjudul tentang fiksasi pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.